بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita melanjutkan kajian kita sekarang poin nomor 3 ya. Halaman 10 yang punya bukunya. Di belakang ada ibu-ibu nggak? Kosong apa? Yang bawa bukunya disiapkan untuk diharokati ya. Wahdatul wujudi wa i'tiqadu hululillahi ta'ala. Wahdatul wujudi wa i'tiqadu hululillahi ta'ala fi syai'in min makhluqatihi. Wahdatul wujudi wa i'tiqadu hululillahi ta'ala wa i'tiqadu hululillahi ta'ala fi syai'in min makhluqatihi aw ittihadihi bihi kullu dhalika kufrun mukhrijun minal millati kullu dhalika kufrun mukhrijun minal millati. Wahdatul wujud itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia manunggaling ya. Apa tuh ya? Persatuan wujud gitu loh. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan wahdatul wujud. Wa i'tiqadu dan keyakinan hululillah bahwa Allah ya, hulul itu menempati fi syai'in dari sesuatu dalam sesuatu min makhluqati dari makhluk-makhluknya aw ittihadihi bihi atau bersatu dengannya atau bersatunya Allah dengannya. Kullu dzalika semua itu adalah kufur. Semua itu adalah apa? Kufur. Mukhrijun minal millati, mengeluarkan dari millah. Kita bahas kata beliau wahdatul wujud. Apa itu wahdatul wujud? Yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menitis pada makhluk. Ya. Dan keyakinan wahdatul wujud ini berasal dari keyakinan orang-orang Nasrani. Di mana orang-orang Nasrani itu mengatakan Allahut halla bin nasud. Katanya Allah itu ya bersatu atau menempati manusia. Jadi Allah itu masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian ia berada di dalam tubuh manusia. Dan meyakini bahwa Allah menempati pada sesuatu dari makhluknya atau bersatu dengannya, ini semua kekufuran. Kenapa kufur? Karena pertama, bertabrakan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali berada di dalam makhluknya. Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
Allah Ar-Rahman bersemayam di atas Arasy. Ya. Yang kedua, kenapa sesat? Kenapa kufur? Karena keyakinan seperti ini menyebabkan kesyirikan. Kenapa? Sebab kalau misalnya seseorang itu dikatakan bersatu dengan Tuhan, berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya orang itu mempunyai sifat-sifat Tuhan. Orang itu mempunyai sifat-sifat apa? Tuhan. Dan ini batil. Maka dari itulah Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa persatuan Allah atau bersenyawanya ya unsur Allah dengan unsur manusia ini sangat tidak mungkin dan tidak masuk di akal. Kenapa? Kata beliau, karena persenyawaan dua unsur itu tidak lepas dari tiga keadaan. Persenyawaan dari dua unsur itu tidak lepas dari tiga keadaan, kata beliau. Keadaan pertama, unsur A mengikuti unsur B. Contoh misalnya, ya, unsur oksigen bercampur dengan unsur hidrogen misalnya. Maka keadaan yang pertama adalah unsur oksigen melebur dengan unsur hidrogen, ya, karena kekuatan unsur hidrogen akhirnya oksigen itu berubah menjadi hidrogen, itu bisa jadi. Atau unsur sebaliknya, unsur B ikut unsur A sesuai dengan kekuatannya. Atau membentuk sebuah unsur baru, akhirnya menjadi air. Oksigen dan hidrogen H2O ya, jadi air. Itu secara ilmu kimia, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Nah sekarang kalau misalnya unsur Allah dengan unsur manusia itu bersatu, berarti tidak lepas dari tiga keadaan ini. Ya. Keadaan yang pertama, unsur manusia mengikuti unsur Allah. Berarti konsekuensinya manusia itu tidak makan, tidak minum. Ya. Dan kenyataannya tidak demikian. Atau yang kedua, unsur Allah ikut unsur manusia. Berarti konsekuensinya apa? Allah makan, minum, menikah. Dan ini pun batil. Atau yang ketiga, membentuk unsur baru. Manusia setengah dewa. Ya, masuknya manusia setengah Allah. Mana ada? Di dunia ini tidak ada. Manusia setengah, ya, bentuk baruan daripada persenyawaan dua unsur, yaitu unsur Allah dan unsur manusia. Maka karena ini semua tidak ada, berarti ini semua batil. Maka dari itulah ya, keyakinan wahdatul wujud ini adalah keyakinan yang batil. Dan ikhwatul Islam azakumullah, yang paling terkenal, firqah yang paling terkenal dengan keyakinan wahdatul wujud ini adalah firqah tasawuf. Merekalah yang mentransfer atau yang membumingkan ya keyakinan wahdatul wujud ini. Dan ternyata mereka berusaha mencari dalil yang kira-kira mendukung pendapat mereka. Rupanya dapat, Pak. Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Ta'ala berfirman begini. Ya. Kata Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi, wa la yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha." Ya, tidaklah hambaku bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan senantiasa hambaku bertakarub kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintainya, maka aku yang akan menjadi telinga yang ia mendengar dengannya.
Aku yang akan menjadi mata yang ia melihat dengannya. Aku yang akan menjadi tangan yang ia bergerak dengannya. Dan aku yang akan menjadi kaki yang berjalan dengannya. Lihat, ya. Kata mereka ini menunjukkan Allah manunggaling. Allah apa? Bersatu. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Allah menyebutkan di situ begitu kata mereka. Aku akan menjadi apa? Penglihatannya yang ia melihat dengannya. Aku akan menjadi apa? Pendengaran yang ia mendengarnya. Aku akan menjadi kakinya dan demikian pula tangannya. Oh, berarti kata mereka Allah bersatu dengan makhluk. Padahal penafsiran para ulama tidak ada satupun yang mengatakan demikian. Seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani ya dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis tersebut, ya, beliau mengatakan yang dimaksud dengan hadis ini maksudnya ya ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah jadikan pendengarannya tidak mendengar kecuali apa yang Allah cintai dan ridhai. Penglihatannya ya dia tidak mau melihat kecuali apa yang Allah cintai dan ridhai. Dia tidak mau bergerak dengan tangannya, dengan kakinya kecuali apa yang Allah ridhai dan cintai. Ya, itu makna daripada hadis. Tapi kemudian Pak, hadis ini dijadikan dalil oleh orang-orang tasawuf untuk mengatakan akan adanya wahdatul wujud. Padahal kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ya, akhir hadis itu sendiri sebetulnya membantah. Kenapa? Karena akhir hadis itu dikatakan apa? Ya. Apabila aku akan menjadi mata yang ia melihat dengannya. Aku akan menjadi telinga yang ia mendengar dengannya. Aku akan menjadi tangan yang ia bergerak dengannya. Aku akan menjadi kaki yang ia bergerak berjalan dengannya. Fa in sa'alani la'utiyannah wa la in ista'adani la'u'idzannah. Jika hambaku itu minta kepadaku, aku akan berikan. Dan jika hambaku itu memohon perlindungan kepadaku, aku akan lindungi. Kata Syekhul Islam, akhir hadis ini membantah pendapat itu. Sebab kalau misalnya manusia itu sudah bersatu dengan Allah, tidak perlu lagi manusia minta kepada Allah. Kalau manusia itu ya bersatu dengan Allah, buat apa manusia meminta perlindungan lagi kepada Allah? Karena di dalam dirinya ada Allah. Akan tetapi ya hadis itu justru menunjukkan bahwa si hamba ini tetap disuruh apa? Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa tidak mungkin terjadi ya persatuan antara Allah dengan hamba-hambanya. Makanya Bapak sekalian, orang-orang wahdatul wujud ini dari kalangan tasawuf itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yang disebut dengan wahdatul wujud al-ammah. Dan ini keyakinan Ibnu Arabi. Dia meyakini bahwa Allah itu ya berada pada setiap tempat. Dan bahwasanya makhluk yang kita lihat itu adalah hakikat perwujudan Allah. Jadi menurut Ibnu Arabi, pohon itu ya Allah. Allah itu ya pohon. Anjing itu, babi itu Allah. Kenapa? Karena Allah itu berada di mana? Kemudian dia menempati setiap segala sesuatu. Sampai-sampai Allah berada di dalam kera ada. Allah berada di anjing ada. Allah berada di babi ada. Sehingga kata mereka, ya, babi itu ya perwujudan Allah. Babi itu Allah, Allah itu ya babi gitu. Ini sampai demikian, sampai kemudian Ibnu Arabi ini dikafirkan oleh Imam Ghazali. Padahal Imam Ghazali sendiri punya keyakinan wahdatul wujud. Tapi wahdatul wujud yang kedua. Kalau ini yang pertama, wahdatul wujud yang umum. Ya. Dan pentolannya itu yang dikenal Ibnu Arabi. Kalau Imam Ghazali, wahdatul wujud yang khusus. Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya bersatu dengan wali-walinya saja yang Allah cintai. Ini keyakinan tasawuf. Ya, seperti Abul Bistom dan yang lainnya. Di mana mereka punya keyakinan bahwa wali-wali Allah itu sudah bersatu dengan Allah.
Sehingga akhirnya apa? Konsekuensinya mereka meyakini bahwa wali itu lebih tinggi dari nabi dan rasul. Iya. Bahkan mereka mengatakan Allah itu sudah bersatu dengan wali. Wali sudah bersatu dengan Allah. Makanya mereka kemudian mensifati wali dengan sifat-sifat apa? Ketuhanan. Ini keyakinan tasawuf. Yang di Indonesia kebanyakan dari jenis ini tasawuf ini. Ya. Yang mereka punya keyakinan katanya wali itu nggak mungkin salah. Mereka punya keyakinan ya wali itu derajatnya lebih tinggi dari nabi dan rasul. Bahkan mereka orang-orang tasawuf itu membagi menjadi dua tingkatan. Yang disebut yang pertama itu tingkatan yang disebut dengan tingkatan syariat. Nah, ini yang masih diwajibkan padanya melaksanakan syariat. Seperti kita ini disebutnya tingkatan syariat, masih wajib sholat, zakat, puasa. Nanti kalau sudah sampai tinggi, kata mereka sudah sampai kepada derajat ma'rifat, hakikat, maka mereka tidak wajib lagi untuk menjalankan syariat. Tidak terikat lagi dengan syariat. Makanya bagi mereka tidak sholat gak masalah. Iya, karena mereka mengklaim katanya sudah sampai kepada derajat wali. Betul sih wali, tapi oleh setan, Pak. Iya. Allah musta'an wa alaihi tiklan. Nah ini ya akhi azakumullah keyakinan wahdatul wujud. Ya. Adapun kita kaum mukminin dan ahlus sunnah wal jamaah punya keyakinan bahwa Allah tidak mungkin bersatu dengan makhluknya. Allah tidak mungkin bersatu dengan makhluknya. Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Sementara makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban makhluk adalah mengikuti perintah Allah dan syariatnya. Dan untuk senantiasa tunduk dan taat kepada apa? Peraturannya. Ya. Ini keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan poin nomor 4. Al-imanu bil malaikatil kirami ijmalan. Al-imanu bil malaikatil kirami ijmalan. Al-imanu bil malaikatil kirami ijmalan. Wa amma tafsilan fabima sahha bihi dalilu. Al-imanu bil malaikatil kirami ijmalan wa amma tafsilan fabima sahha bihi dalilu min asma'ihim wa sifatihim wa a'malihim. Ya, wa amma tafsilan fabima sahha bihi ad-dalilu min asma'ihim wa sifatihim wa a'malihim bihasbi ilmil mukallafi. Al-iman beriman kepada apa? Para malaikat. Beriman kepada apa? Para malaikat. Al-kiram yang mulia. Ijmalan secara global, secara umum. Wa amma tafsilan adapun secara terperinci, wa amma tafsilan dan adapun secara terperinci, fabima maka dengan apa-apa sahabihid dalilu yang sahih dengannya dalil. Artinya kalau masalah terperinci ya kita harus menetapkannya dengan apa? Dengan dalil, Mas. Ya, dengan dalil. Min berupa apa? Asma'im nama mereka. Wasifatim sifat mereka. Dan amalan mereka sesuai dengan ilmu mukallaf. Akhi, iman kepada malaikat adalah merupakan rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keenam. Ya Allah ya Rabbi. Rukun iman yang kedua, iman kepada Allah. Terus apa?
malaikat. Ya, yang keenam itu rukun iman kepada takdir. Iman kepada malaikat ini ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis dan ijma' para ulama akan adanya malaikat. Adapun Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke timur dan barat. Akan tetapi kebaikan itu hakikatnya itu orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan apa? Akhirat. Demikian pula beriman kepada para malaikat. Malaikat ditetapkan oleh Al-Quran dan banyak sekali dalam Al-Quran ya penyebutan tentang malaikat. Dan wajib kita yakini Pak bahwa malaikat itu tercipta dari cahaya. Karena itu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur." Malaikat itu tercipta dari cahaya. Dan malaikat itu Pak tidak disifati laki-laki maupun wanita. Tidak boleh mengatakan ya malaikat itu laki-laki. Tidak boleh juga mengatakan bahwa malaikat itu apa? Wanita, nggak boleh. Kenapa? Karena Allah tidak menyebutkan sedikit pun tentang jenis kelamin mereka. Allah pun tidak menyebutkan bahwa para malaikat itu berpasang-pasangan, tidak. Allah hanya menyebutkan bahwa malaikat tugasnya hanya beribadah. Sudah selesai. Makanya Allah membantah orang-orang musyrikin yang punya keyakinan malaikat itu wanita. Allah berfirman, "Wa ja'alul malaikatahum ibadur rahmani inatha." Mereka menjadikan malaikat-malaikat yang merupakan hamba-hamba Ar-Rahman itu sebagai wanita. Lalu Allah mengatakan, "Asyahidu khalqahum." Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat? Ya. Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Sekelak persaksian mereka akan ditulis dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrikin itu punya keyakinan malaikat itu apa? Wanita. Terkadang kalau kita lihat ya di film-film ya, mereka menggambarkan malaikat itu wanita yang punya apa? Punya sayap. Ini jelas tidak benar. Ya. Karena malaikat itu bukan laki-laki, bukan wanita. Nah, ikhwatul Islam, wajib kita beriman kepada malaikat secara global. Adapun secara terperinci wajib dengan dalil. Berupa apa? Nama-nama mereka. Malaikat itu jumlahnya banyak Pak, tapi yang disebutkan oleh Allah namanya hanya 10 saja atau 11. Di antaranya Pak Jibril, kemudian siapa? Mikail, terus Israfil nggak ada. Nama Israfil itu adalah nama yang ditetapkan oleh kabar Israiliyat ya. Iya. Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran hanya malakul maut, malaikat maut. Demikian pula dalam hadis-hadis pun juga hanya menyebutkan malaikat maut. Makanya kata Ibnu Katsir, penamaan Israel itu berasal dari kabar Israiliyat. Maka tidak ada nama yang sahih tentang malaikat maut siapa namanya. Demikian pula Munkar dan Nakir ada dalilnya. Adapun Jibril, malaikat, Mikail dan Israfil disebutkan dalam sebuah doa yang Rasulullah SAW sebutkan dalam doa istiftah. Ya, di waktu salat tahajud Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma rabba Jibril wa Mikail, ya, wa Israfil." Maaf. Israfil ada ya. Israfil yang tidak ada itu Israel ya. Israel. Kalau Israfil ada. Wa Jibril, wa Mikail, wa Israfil. Ya Allah, Robnya Jibril, Mikail dan Israfil. Ya. Siapa itu Israfil? Israfil itu salah satu malaikat pemikul arash. Di mana ia yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Ya. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa malaikat pemikul arash itu besarnya jarak antara daging telinga sampai ke pundaknya saja 700 tahun perjalanan.
Ya, saking besarnya itu malaikat, subhanallah. Di antaranya Munkar dan Nakir, ini disebutkan dalam hadis yang sahih juga, di mana tugas mereka adalah menanya mayat yang ada dalam kuburan. Setiap mayat pasti ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Idza qubira ahadukum awil insan, atahu malakani azraqani aswadan." Apabila salah seorang dari kalian yaitu manusia telah dikuburkan, akan didatangi dua malaikat yang biru dan hitam. Yang pertama disebut Munkar, yang kedua disebut apa? An-Nakir. Ya. Kemudian di antara nama malaikat Zabaniyah yang disebutkan dalam surat Al-Alaq, Sanad'uz Zabaniyah. Ini yang dikenal dengan malaikat adab. Di antara nama malaikat juga Harut dan Marut. Yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102 ya. Allah berfirman, "Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut." Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Di mana Harut dan Marut ini, Pak, ya, diturunkan oleh Allah untuk menguji orang-orang Banu Israel. Di mana Harut dan Marut ini mengajarkan sihir. Ya. Di mana kalau ada orang yang datang ke Harut dan Marut minta diajarkan sihir, maka Harut dan Marut berkata apa? "Innama nahnu fitnatun fala takfur." Kami ini ujian buat kamu. Kamu jangan menjadi kafir gara-gara itu. Kalau ternyata orang ini masih tetap ngeyel pengen diajarkan sihir, kata Ibnu Abbas, maka Harut dan Marut pun menyuruh pergi ke sebuah tempat. Ya, dan mengajarkan beberapa mantra. Pergilah orang ini ke tempat tersebut, lalu iblis pun atau setan pun mengajarkan sihir ke sana, di sana. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma kafara Sulaiman, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Sulaiman tidak kafir, akan tetapi setanlah yang kafir. Merekalah yang mengajarkan sihir. Makanya nggak ada apa yang namanya Raja Sulaiman itu. Ya. Kalau di dunia perdukunan kan suka dikenal ada namanya Raja Sulaiman segala. Yang mereka punya keyakinan bahwa itu jenis sihir dari Nabi Sulaiman lah, apalah. Padahal Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan apa? Sihir sama sekali ya akhal Islam, azakumullah. Kemudian di antara nama malaikat yaitu Malik, penjaga surga, penjaga neraka. Yang ditetapkan ini di dalam surat Az-Zukhruf, kalau nggak salah ayat 77 ya. Ana lupa. Allah berfirman, "Wa nadau ya Malikul yaqdi 'alaina rabbuk." Qala innakum makithun. Lalu penduduk api neraka itu pun menyeru, "Hai Malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja." Maka Malik pun berkata, "Sesungguhnya kalian akan kekal di dalam neraka selama-lamanya." Nah, ini. Kemudian malaikat apa lagi? Ridwan. Namun Ibnu Katsir mengatakan tidak ditemukan riwayatnya bahwa Ridwan malaikat penjaga surga. Kemudian lagi ya. Kalau yang dikenal di Indonesia itu apa ya? Raqib dan Atid ya. Sebetulnya kalau kita perhatikan Raqib dan Atid itu bukan nama tapi sifat. Karena Allah mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah manusia mengucapkan sesuatu pun kecuali di sisinya ada malaikat yang raqib dan atid. Raqib itu artinya apa? Mengawasi. Atid itu mencatat. Adapun namanya enggak tahu. Yang enggak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diberitahu oleh Allah dan Rasulnya mengenai nama-nama malaikat. Selebihnya yang kita tidak tahu namanya yang jelas, Pak. Setiap malaikat pasti ada namanya. Tapi kita nggak diberitahu kecuali beberapa saja. Sudah imani saja. Ya, imani saja. Wasifatihim. Demikian pula ya berupa sifat-sifat malaikat. Bagaimana sifat malaikat itu? Banyak dalam Al-Quran disebutkan, dalam hadis juga disebutkan. Ya. Di antaranya misalnya Allah menyifati malaikat itu apa? Ya. Malaikat penjaga api neraka itu syidadun ghilaz. Keras dan kasar.
La ya'suna Allah, mereka tidak pernah memaksiati Allah sedikit pun juga. Malaikat tak pernah berbuat maksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka pasti melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu sifatnya malaikat, tak pernah berbuat maksiat, selalu taat. Iya. Apalagi sifat malaikat dalam surat Al-An'am disebutkan bahwa malaikat itu punya dua tangan. Iya. Ketika Allah menyebutkan tentang kematian orang kafir itu, maka malaikat pun ya memukul dengan tangan-tangan mereka ke punggung-punggung orang-orang kafir itu. Sebutkan juga dalam surat Fatir bahwa mereka punya apa? Sayap. Dan sayap malaikat itu bermacam-macam, Pak. Ada 2, ada 3, ada 4. Dan malaikat Jibril itu yang paling banyak, itu ada 600 sayap. Makanya Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula, uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha'. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat itu utusan-utusan dan menjadikan untuk malaikat itu sayap-sayap. Ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Dan Allah menambahkan dari makhluknya apa yang Allah kehendaki. Ya, ada malaikat bersayap 4, ada malaikat bersayap 3, ada malaikat bersayap 2, bahkan ada yang lebih dari itu. Ya, di mana Rasulullah mengatakan ra'aitu Jibril ala khilqatihi. Aku pernah melihat malaikat Jibril sesuai dengan bentuknya yang asli. Walahu sittu mi'at janah qad saddal ufuk. Ia memiliki 600 sayap yang telah menutupi ufuk. Subhanallah. Ya, besar malaikat Jibril itu, Pak. Di antara sifat malaikat apa? Bahwa mereka itu ya punya pundak, punya betis, ya punya telinga juga sama. Punya daging telinga. Karena disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mensifati malaikat pemikul arsy apa? Ya, ma baina syahmati udhunahi ila atiqi sab'umi'at am. Jarak antara daging telinganya ini sampai ke pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Berarti malaikat itu kayak kita bentuknya, Pak. Ada telinganya, ada pundaknya, ada tangannya, ada kakinya, ada betisnya. Walaupun sebagian ulama menyebutkan bahwa di antara malaikat ada juga yang berbentuk binatang. Sebuah contoh misalnya disebutkan dalam hadis, "Udzinali an uhadditsakum an dikin qad maraqat rijlahul arda wa ra'suhu munhanin tahtal arsy." Aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan kepada kalian tentang ayam jago yang kakinya menembus bumi dan kepalanya merunduk di bawah arasy. Lalu si ayam ini berkata, Subhanak, ma'a'zamaka ya Rabb, maha suci engkau ya Allah, betapa besarnya engkau. Padahal dianya sendiri sudah sangat besar sekali. Ya, kakinya menembus bumi, kepalanya merunduk di bawah arasy. Ayam jago terbesar di dunia kayaknya nih, Pak. Ya. Dan ini wajib kita yakini. Sebagian para ulama mengatakan bahwa ini adalah salah satu malaikat, tapi berbentuk ayam jago. Ya. Ikhwatul iman, azakumullah. Di antara sifat malaikat apa lagi yang disebutkan dalam hadis, dalam Al-Quran dan hadis? Jumlah mereka banyak sekali. Banyak sekali. Dan sangat banyak. Bahkan makhluk yang paling banyak yang Allah ciptakan itu malaikat. Ya, bayangkan ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melihat Baitul Ma'mur. Dan ternyata Baitul Ma'mur itu setiap harinya dimasuki oleh malaikat yang 70.000 malaikat yang berbeda. Jadi kalau 70.000 malaikat sudah masuk, keluar nggak balik lagi. Itu setiap hari, bayangkan. Ya. Subhanallah. Dari semenjak Allah menciptakan hari pertama sampai hari sekarang, berarti sudah berapa miliar bahkan triliun jumlah malaikat, subhanallah. Iya. Disebutkan juga dalam hadis bahwa jumlah malaikat yang turun ke bumi di malam Lailatul Qadar itu sejumlah kerikil yang ada di muka bumi. Bayangkan kalau antum
menghitung jumlah kerikil yang ada di daerah sini aja, nggak kehitung. Iya. Berarti malaikat itu jumlahnya sangat banyak sekali. Juga Rasulullah SAW bersabda, "Atatis sama wa huqqalaha an ta'id." Langit itu mengerang dan memang langit berhak untuk mengerang. Ma min mawdhi'i shibrin aw arba'ati asabi. Tidak ada tempat di langit sejengkal atau 4 jari kecuali di situ ada malaikat yang sedang ruku dan sujud. Jadi langit itu dipenuhi malaikat. Ya. Dan itu menunjukkan betapa sangat banyak jumlah apa? Malaikat sangat banyak sekali akhul Islam azakumullah. Iya. Ikhwatul iman azakumullah. Di antara sifat malaikat bahwa malaikat itu indah. Malaikat itu apa? Bentuknya indah kecuali yang Allah sebutkan dari malaikat adab, malaikat penjaga api neraka yang mereka itu disebutkan bentuknya seram dan kasar. Tapi untuk yang lainnya tidak. Malaikat pada asalnya indah. Buktinya apa? Buktinya ketika Nabi Yusuf alaihissalam disuruh oleh Zulaikha untuk berjalan di antara wanita-wanita apa? Pembesar Mesir. Apa yang terjadi? Rupanya wanita-wanita pembesar Mesir itu ketika malaikat melihat Nabi Yusuf tercengang dengan kegantengannya. Apa kata mereka? Ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia biasa. Ini pasti malaikat yang mulia. Ya, Allah mengatakan menghikayatkan tentang perkataan siapa? Para wanita-wanita pembesar Mesir. Ketika melihat Nabi Yusuf yang sangat ganteng, yang sangat indah rupawan, mereka mengatakan ini bukan manusia biasa, tapi ini malaikat yang mulia. Ini menunjukkan malaikat itu bentuknya indah sekali. Iya. Ada seorang sahabat yang dikenal oleh para ulama disebut dengan Yusuf umat Islam. Karena saking gantengnya itu sahabat. Namanya Jarir bin Abdullah. Rasulullah SAW bersabda akan masuk dari pintu ini rajulun ala wajhi mashatu malak. Akan masuk dari pintu ini ada seorang laki-laki yang wajahnya itu ya seperti wajah malaikat. Rupanya masuk Jarir bin Abdullah. Disebut oleh Rasulullah mashatu malak karena saking gantengnya ya Jarir bin Abdullah ini. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan ada padanya mashatu malak. Ya. Usapan malaikat karena saking gantengnya orang itu. Ikhwatul Islam, jadi malaikat itu indah. Ya, indah sekali malaikat itu. Min asma'ihim wa sifatihim. Dari nama mereka demikian pula sifat-sifat mereka. Di antara sifat malaikat apa? Mereka berbadan besar, kuat-kuat lagi. Ya, dan besarnya malaikat itu berbeda-beda, Pak. Yang paling besar itu malaikat pemikul Arash. Karena yang dipikul itu makhluk yang paling besar. Makhluk yang pertama kali, yang paling besar yang Allah ciptakan apa? Arash. Langit dan bumi itu kecil. Kata Rasulullah, masamawatu sab'wal arduna sab'. Tidaklah 7 langit dan 7 bumi dibandingkan dengan kursi. Illa kahalqatin mulqah. Kecuali seperti cincin yang dilempar di padang pasir. Dan tidaklah kursi Allah dibandingkan dengan arash. Kecuali seperti cincin atau anting yang dilemparkan di padang pasir. Ternyata 7 langit 7 bumi dibandingkan dengan kursi Allah itu kecil, Pak. Allah berfirman apa? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Dan ternyata kursi yang sangat besar begitu tidak ada apa-apanya dengan arash. Dan arash dipikul oleh malaikat. Dan malaikatnya pasti besar banget. Makanya malaikat yang paling besar itu malaikat pemikul arash. Disebutkan dalam hadis juga, Rasulullah mengabarkan di langit ada malaikat yang panjang betisnya saja 500 tahun perjalanan.
Ini panjang betis berarti lebih kecil dari malaikat pemikul arsy. Kalau malaikat pemikul arsy, jarak antara ini sampai pundak 700 tahun perjalanan. Yang ini betisnya saja 500 tahun perjalanan. Dan mereka memang kuat-kuat sekali, Pak, bayangkan. Malaikat penjaga gunung yang disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah SAW diusir dari Taif, ya. Lalu Rasulullah didatangi oleh malaikat penjaga gunung. Apa kata malaikat penjaga gunung? Ya Muhammad, in syi'ta atbaqtu alaihim akhsyabain. Kalau kamu mau, hai Muhammad, aku akan angkat 2 gunung akhsyab ini untuk aku timpakan kepada mereka. Malaikat penjaga gunung, bayangkan. Makanya malaikat itu kuat-kuat, besar-besar badannya. Ya, subhanallah. Ikhwata Islam azakumullah. Tapi subhanallah ya, Allah menciptakan makhluk-makhluk yang sangat kuat dan besar seperti itu, tapi tidak diberikan oleh Allah hawa nafsu. Tidak diberikan oleh Allah apa? Hawa nafsu. Sementara manusia diberikan oleh Allah apa? Hawa nafsu, sifat binatang, sifat iblis, ada semua di manusia. Kesombongan, kecongkakan, kedzaliman, dan yang lainnya. Untung manusia enggak sehebat malaikat. Coba kalau manusia sehebat malaikat, mungkin hancur dunia ini. Tapi alhamdulillah manusia tidak ada yang sehebat malaikat. Allah ciptakan, ya keadaannya demikian. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan apa? Lemah dengan hikmahnya, kekuasaannya. Ketika Allah menciptakan makhluk-makhluk yang begitu besar dan kuat seperti malaikat, ternyata Allah tidak berikan padanya hawa nafsu. Murni dia untuk ibadah kepada Allah saja. Menunjukkan akan kasih sayang Allah yang luar biasa. Bahkan Allah menciptakan malaikat ternyata untuk kemaslahatan manusia juga. Ya, di antara malaikat itu ya ada yang bertugas menurunkan hujan. Ya, bahkan disebutkan oleh sebagian dalam sebuah riwayat, tapi riwayat ini juga tidak ada asalnya kayaknya, bahwa setiap tetesan hujan itu dibawa oleh malaikat katanya. Allahu alam, saya tidak tahu. Ya, yang saya tahu periwayatannya lemah. Namun disebutkan oleh Imam Al-Barbahari. Demikian pula ya, yang mengurus kebutuhan manusia berupa rezeki, Allah menyuruhnya melalui malaikatnya. Bahkan tubuh manusia pun juga Allah khususkan malaikat yang menjaga di depan dan di belakangnya. Ini malaikat yang berserta dengan setiap manusia itu 4. Depan, belakang, kiri, dan kanan. Depan dan belakang itu untuk menjaga apa? Manusia. Allah berfirman, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah memiliki malaikat-malaikat yang menjaga manusia di depan dan belakangnya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebelah kanan dan kirinya malaikat yang mencatat dan mengawasi. Makanya setiap manusia disertai oleh 4 malaikat. Setiap manusia, setiap kita. Bagaimana kasih sayang Allah sampai Allah menciptakan malaikat untuk apa? Untuk kebutuhan manusia. Ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat suara petir, tuh nggak petir? Kalau lagi hujan tuh, jedar. Itu adalah suara cambuknya malaikat. Ya, itu suara apa? Cambuknya malaikat yang sedang mengarak awan dan memerintahkan awan untuk menurunkan hujannya. Ya. Nah ini makanya sampai hari ini kan orang masih pada, bahkan para ilmuwan barat pun juga belum bisa ya memastikan hakikat petir itu apa sih. Mereka tidak tahu. Sampai hari ini pun hanya bersifat dugaan-dugaan semata. Tapi dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Mukbil ya, bahwa petir itu adalah ya cambuknya malaikat. Ya, subhanallah. Itu cambuknya malaikat petir loh, Pak. Siapa yang diantara kita yang kuat dengan cambuknya malaikat itu? Yang kalau kita ke sambar geledek gimana rasanya, Pak? Pernah ke sambar geledek? Ya, ratusan ribu watt. Ya, mengandung listrik yang sangat kuat sekali itu. Ya, luar biasa, Masya Allah. Ikhwatul Islam, azakumullah.
Nah ini ya akhi, ya. Dan malaikat juga ternyata juga tugasnya macam-macam. Ada malaikat yang khusus mencari majelis zikir, majelis ilmu. Kata Rasulullah, innalillahi malaikatan sayyahin yaltamisuna majalis dzikr. Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi mencari apa? Majelis zikir, majelis ilmu. Apabila mereka menemukan majelis zikir, majelis ilmu, segera mereka mengelilinginya. Terus sampai ke langit dunia. Iya. Karena mereka sangat cinta kepada ilmu. Bahkan malaikat-malaikat itu merendahkan sayap-sayapnya untuk siapa? Para penuntut ilmu, kata Rasulullah. Iya. Ada lagi malaikat yang Allah tugaskan untuk apa? Menyampaikan salam setiap orang ke Rasulullah. Kata Rasulullah, Allah menugaskan seorang malaikat di sisi kuburanku. Dan Allah memberinya nama-nama seluruh penduduk bumi. Ya, dalam sebuah kitab. Apabila ada umatku yang mengucapkan salam kepadaku, maka malaikat itu akan berkata, hai Muhammad, Fulan bin Fulan mengucapkan salam untukmu. Kata Rasulullah, apabila ada orang yang mengucapkan salam kepadaku, Allah akan kembalikan ruhku ke tubuhku untuk aku menjawab salamnya. Iya. Subhanallah, ada malaikat yang khusus untuk itu, Pak. Ada lagi malaikat yang pembawa rahmat yang mereka tinggal di rumah-rumah kaum mukminin. Makanya kan Rasulullah mengatakan innal malaikata la tadkhulu baitan fi kalun wala surah. Malaikat itu tidak akan masuk ke rumah yang ada padanya apa? Hah? Anjing dan surah. Surah itu gambar-gambar bernyawa ya, berupa patung, ya gambar. Semua itu menyebabkan malaikat tidak bisa masuk ke rumah. Berarti ada malaikat yang membawa rahmat masuk ke rumah kita, Pak. Ya subhanallah, ya. Malaikat-malaikat yang mulia itu ternyata ya diciptakan oleh Allah juga untuk kemaslahatan manusia. Antum tahu tidak doanya malaikat pemikul arash? Malaikat pemikul arash ternyata mendoakan siapa? Orang beriman. Malaikat yang begitu besar tubuhnya itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ghafir Al-Mu'min itu ayat ke-6 kalau tidak salah ya. Allah berfirman alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Dan malaikat pemikul arash serta malaikat yang ada di sekitar arash. Mereka bertasbih memuji Rabb mereka dan beriman kepada Allah dan memohonkan ampun untuk orang yang beriman. Seraya mereka berkata, wahai Rabb kami, ilmu dan rahmatmu meluasi segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat di antara mereka dan selalu mengikuti jalanmu. Dan peliharalah mereka dari azab api neraka jahanam. Itu doanya siapa, Pak? Doanya siapa itu? Malaikat pemikul arash. Doa malaikat pemikul arash ternyata mendoakan siapa, Pak? Orang yang beriman, yang bertaubat dan mengikuti jalan Allah. Makanya kita yang selalu bertaubat kepada Allah didoakan malaikat pemikul arash, Pak. Kita yang selalu beriman dan mengikuti jalan Rasulullah, insya Allah selalu mendapatkan doanya siapa? Malaikat pemikul arash. Ada lagi malaikat yang tugasnya apa, Pak? Mereka berdiam di masjid-masjid. Mendoakan setiap orang yang duduk di masjid menunggu sholat. Kata Rasulullah, فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدِ apabila seseorang masuk masjid untuk sholat ya. Kana fi shalah maka nanti sholat tahbisuhu. Ia dicatat dalam pahala sholat selama ia menunggu sholat. Wal malaikatu yaqulun. Sementara malaikat itu mendoakan, Allah maghfirlahu, Allah matub alaih. Ya Allah ampuni dosanya. Ya Allah berikan taubat untuknya. Selama ia tidak batal. Selama ia tidak mengganggu orang. Masya Allah malaikat di dalam masjid itu mendoakan. Ya, dia berada di masjid. Bahkan Pak, Ibu, ada malaikat yang menemani
Ada malaikat yang menemani tidur orang yang tidur di atas wudu. Kata Rasulullah, "Man nama ala taharatin, ba'athallahu ilaihi malakan." Siapa yang tidur di atas kesucian, di atas wudu, Allah akan kirimkan kepada dia malaikat yang akan tidur bersamanya di selimutnya. Bayangkan, Pak. Ini menunjukkan malaikat itu ridho kepada orang yang siapa? Yang tidur dalam keadaan apa? Berwudu. Makanya kita sangat dianjurkan, Pak, sebelum tidur itu apa? Berwudu dulu, Pak. Ya, supaya malaikat tidur bersama kita. Nah, kalau kita ini nggak berwudu, ya, udah gitu nggak baca doa sebelum tidur, diurup-urup sama setan akhirnya. Ya, digoda setan. Ikhwatul iman, azakumullah. Ini malaikat-malaikat itu, ya, tugasnya bermacam-macam. Banyak sekali Allah tugaskan, dan ternyata banyak malaikat itu ditugaskan oleh Allah untuk kemaslahatan siapa? Manusia. Untuk kemaslahatan manusia. Bukankah itu menunjukkan akan kasih sayang Allah kepada manusia? Kurang apa ada? Apalagi akal Islam, azakumullah. Kita melanjutkan poin yang kelima, al-imanu bil kutubil munazzalati. Al-imanu bil kutubi al-munazzalati jami'iha. Al-imanu bil kutubi al-munazzalati jami'iha. Wa anna al-Qur'an al-karima afdaluha. Wa anna al-Qur'an al-karima afdaluha wa nasikhuha. Wa anna al-Qur'an al-karima afdaluha wa nasikhuha. Wa anna ma qablahu tar'a alaihi tahrifu. Wa anna ma qablahu tar'a alaihi tahrifu. Tar'a alaihi tahrifu. Wa annahu lidzalika yajibu ittiba'uhu duna ma sabaqahu. Wa annahu lidzalika yajibu ittiba'uhu duna ma sabaqahu. Al-iman, beriman bil kutub, dengan kitab-kitab al-munazzalah, yang diturunkan. Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan, jami'iha, seluruhnya. Wa annal Qur'an al-karima, dan bahwasanya Al-Qur'an al-karim itu yang mulia, ya, afdaluha, yang paling utama. Kitab suci yang paling utama apa? Al-Qur'an. Wa nasikhuha, dan yang memansuhnya, yang apa? Menghapusnya. Yang menghapus hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Wa anna ma qablahu, dan bahwasanya apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab sebelumnya, tara'a alaihi tahrif, terjadi padanya perubahan. Ya, tara'a, terjadi, alaihi, padanya, at-tahrifu, perubahan. Wa annahu lidzalika, bahwasanya dengan itu, yajibu ittiba'uhu, wajib mengikutinya. Mengikuti apa? Al-Qur'an saja. Duna ma sabaqahu, tanpa yang telah terdahulu. Artinya dari kitab-kitab suci yang ada itu, yang wajib kita ikuti hanya Al-Qur'an. Adapun yang lainnya tidak. Wajib diyakini, Pak, bahwa Allah menurunkan kepada manusia kitab suci. Namun yang kita ketahui dari kitab suci hanya 4 saja. Apa itu? Taurat, Injil, apa? Zabur, dan Al-Qur'anul Karim. Yang lainnya tidak diberitahu oleh Allah. Hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Dan kita wajib yakini, Pak, bahwa Al-Qur'an itu yang paling utama, yang paling istimewa. Kenapa? Pertama, karena Al-Qur'an itu langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang akan menjaga Al-Qur'an. Ya.
Sedangkan kitab suci sebelum Al-Quran, penjagaannya itu diserahkan kepada siapa? Kepada para pendeta dan para rahib mereka. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ya, bimastufidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Dengan apa-apa yang mereka diperintahkan untuk menjaga Alkitab dan mereka menjadi saksi-saksi padanya. Itu menunjukkan kata Syekh Saleh Fauzan bahwa ya, Taurat, Injil, Allah tidak menjamin untuk menjaganya. Tapi Allah yang memerintahkan kepada para pendeta dan para ulama mereka untuk menjaga Taurat dan Injil. Allah tidak menjamin. Sedangkan Al-Quran Allah sendiri yang menjamin. Allah sendiri yang menjaga. Allah berfirman apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adzikr dan kami pula yang akan menjaganya. Berarti Allah yang akan menjaga Al-Quran, Pak. Kenapa Allah berjanji akan menjaga Al-Quran, Pak? Allah sendiri yang akan menjaga Al-Quran. Karena tidak akan mungkin ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Dan tidak akan ada lagi kitab suci setelah kitab Al-Quran. Tidak akan ada lagi. Beda dengan Taurat dan Injil. Setelah Taurat akan ada Injil. Makanya penjagaannya diserahkan kepada para ulama mereka. Sementara Al-Quran tidak akan ada lagi kitab suci setelah itu. Tidak akan ada lagi Nabi setelah itu. Maka Allah sendiri yang menjaminnya. Allah sendiri yang menjaganya. Ya. Dan sampai hari ini alhamdulillah Pak Al-Quran selalu terjaga. Tak ada orang yang bisa berhasil untuk merubah-rubah Al-Quran walaupun satu harokat tidak ada. Pasti kecuali diberitahu oleh Allah ya kepada hamba-hambanya. Alhamdulillah. Maka dari itu ya akhi ya, kewajiban kita adalah mengikuti Al-Quran. Makanya ya akhi ketika Umar bin Khattab datang ke Rasulullah membawa Taurat, Rasulullah marah sekali. Apa kata Rasulullah? Mutahawwikuna anta ya ibn Khattab. Kamu ini hendak mencari ganti yang lain, hai ibn Khattab. Allah mengatakan awalam yakfihim anna anzalna alaihim kitaba. Apakah tidak cukup kepada mereka bahwa kami menurunkan kepada mereka Al-Quran ini? Apa tidak cukup? Sehingga harus mempelajari Taurat dan Injil? Namun tentunya kata para ulama boleh mempelajari Taurat dan Injil untuk membantah saja. Untuk menjelaskan kepada mereka akan terjadinya perubahan-perubahan di sana. Dan semakin menjelaskan bahwa hanya Al-Quran yang terpelihara. Ikhwatul iman azakumullah. Maka Al-Quran yang paling utama. Kenapa? Karena Al-Quran Allah sendiri yang menjaga. Al-Quran pun menghapus ya kitab suci sebelum Al-Quran. Hukum-hukumnya dan yang lainnya. Namun kata para ulama, penggambaran dari Banu Israel yang ada dalam Taurat dan Injil itu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama dibenarkan oleh Al-Quran. Maka ini wajib dibenarkan. Keadaan yang kedua didustakan oleh Al-Quran, maka ini wajib kita dustakan. Keadaan yang ketiga tidak dibenarkan dan tidak didustakan, maka kita pun tidak boleh membenarkan dan tidak boleh mendustakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza haddatsakum Banu Israil fala tukadzibuhum wa la tusaddiquhum," kata Rasulullah. Apabila orang-orang Banu Israil itu menceritakan kepada kalian, jangan kalian dustakan dan juga jangan kalian apa? Benarkan, udah biarin aja ngambang begitu. Ini kalau kata para ulama tidak ada dalam Al-Quran pembenaran, tidak pula ada pendustaan. Maka kita tidak mendustakan, kita pun juga tidak membenarkan. Nah ini ikhwatul Islam, azakumullah. Antum kayaknya lagi sakit ya? Antum? Enggak, kok kayak capek bener. Ikhwatul iman, azakumullah. Kita lanjutkan lagi poin yang ke-6, al-imanu bi anbiya'illahi wa rusulihi. Al-imanu bi anbiya'illahi wa rusulihi
salawatullahi wasalamuhu alaihim. Wa annahum al-imanu bi anbiya'illahi wa rusulihi salawatullahi wasalamuhu alaihim. Wa annahum afdalu mimman siwahum minal bashar. Wa annahum afdalu mimman siwahum minal bashari. Wa annahum afdalu mimman siwahum minal bashari. Wa man za'ama ghaira dzalika faqad kafara. Wa man za'ama ghaira dzalika faqad kafara. Beriman kepada para nabi-nabi Allah dan rasul-rasulnya. Semoga Allah bersalawat kepada mereka dan mengucap salam untuk mereka. Wa annahum dan bahwasanya mereka afdal, lebih utama, mimman siwahum minal bashar, dari selain mereka dari manusia. Afdal, lebih utama, mimman, dari siapa, siwahum, selain mereka, siwahum, selain mereka, minal bashar, dari manusia. Wa man za'ama, siapa yang mengklaim atau mengaku-ngaku, ghairu dzalika, selain keyakinan ini, selain ini atau selain itu, faqad kafara, maka ia telah kafir. Artinya siapa yang mengatakan bahwasanya ada selain ya manusia biasa yang lebih utama daripada nabi dan rasul, dia kafir. Beriman kepada para nabi dan rasul. Apa bedanya nabi dan rasul, Pak? Terjadi ikhtilaf para ulama tentang perbedaan nabi dan rasul. Jumhur ulama mengatakan nabi itu adalah seorang laki-laki yang diberikan padanya wahyu, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Seorang laki-laki yang apa? Yang diberikan padanya apa? Wahyu, namun tidak diperintahkan untuk apa? Untuk menyampaikannya. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan padanya wahyu, namun diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini definisi siapa? Jumhur. Namun sebagian ulama ada yang tidak setuju dengan definisi ini, Pak. Mereka mengatakan bagaimana tidak disampaikan? Menyembunyikan ilmu kan dosa besar. Iya. Lalu mereka menyebutkan yang benar, kata mereka, Nabi itu adalah seorang laki-laki yang diberikan padanya wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya, namun tidak membawa syariat yang baru. Sedangkan Rasul itu adalah laki-laki yang diberikan padanya wahyu dan disampaikan, diperintahkan untuk menyampaikannya, tapi membawa syariat yang baru. Jadi para nabi itu fungsinya melanjutkan syariat siapa? Rasul. Sedangkan Rasul itu membawa apa? Syariat yang baru. Nah ini kata mereka perbedaannya. Nah, sekarang jadi permasalahan kata jumhur. Lalu Nabi Adam melanjutin syariat siapa? Nabi Adam melanjutkan syariat siapa, Pak? Sebelum Nabi Adam ada Rasul nggak? Nabi Adam manusia pertama kan? Dan beliau seorang Nabi kan? Kalau dikatakan Nabi itu melanjutkan syariat Rasul sebelumnya, Nabi Adam mengikuti syariat siapa? Nah, pertanyaan apa? Ini tidak terjawab, susah juga. Syekh Utsaimin mengatakan yang paling kuat wallahu alam pendapat jumhur. Dalilnya bahwa Rasulullah SAW ketika diangkat menjadi nabi itu dengan surat Iqra. Namun Rasulullah tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, ya kan? Nah, ketika Rasulullah diutus menjadi Rasul, baru Rasulullah disuruh untuk menyampaikan. Rasulullah diutus menjadi Rasul dengan surat apa? Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Wahai yang berselimut, berdirilah dan berikan peringatan. Maka kemudian Rasulullah pun menyampaikan wahyu, mendakwahkan manusia setelah diturunkannya surat Al-Muddathir itu. Diutus menjadi Rasul.
Dan ini pendapat yang dibela pula oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Adapun kata-kata tidak diperintahkan untuk menyampaikannya tidak menunjukkan menyembunyikan. Hanya saja tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau misalnya menyampaikan pun nggak masalah. Ya, tidak ada tidak bertabrakan dengan hal itu. Wallahu a'lam tentang masalah ini ya. Ini perbedaan Nabi dan Rasul. Banyakkan mana Nabi dan Rasul? Jawabnya banyakkan Nabi. Karena Nabi itu ada jumlahnya 124.000 orang. Sedangkan Rasul itu kata Rasul hanya 315 orang saja. Nabi ada 124.000. Sedangkan Rasul itu ada berapa? Ada 315. Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Nabi dan Rasul hanya 25. Yang lainnya kemana? Hanya Allah yang Maha tahu. Ya, hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Ikhwatul Islam ma'azakumullah. Jadi ini Nabi dan Rasul. Namun Rasul lebih tinggi dari Nabi. Kenapa? Karena Rasul diberikan oleh Allah risalah. Para ulama bersepakat bahwa Rasul lebih tinggi kedudukannya daripada apa? Para Nabi. Dan para Nabi lebih tinggi daripada wali. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Pak. Beda dengan orang tasawuf, dibalik sama orang tasawuf. Katanya Nabi lebih utama daripada Rasul. Wali lebih utama daripada Nabi. Berarti yang paling utama apa? Wali. Makanya orang tasawuf ada yang mempunyai syair begini. Maqamun nubuwati fil barzakhi. Kedudukan Nabi di alam barzakh. Fuwaiqor Rasul di atas Rasul. Wadunal wali di bawah wali. Jadi Nabi itu pertengahan antara wali dan Rasul. Yang paling tinggi apa? Wali. Di bawahnya Nabi apa? Rasul. Kata Ibnu Hajar ini zindik. Keyakinan seperti ini zindik. Dan anehnya Pak, mereka berdalil dengan kisah Khidir. Dahulu Nabi Musa saja ketika ketemu Khidir, belajar sama Nabi Khidir. Sedangkan Khidir itu wali kata mereka. Dan Nabi Khidir tidak ada kewajiban mengikuti syariat Nabi Musa. Ini menunjukkan wali itu tidak ada kewajiban ikut syariat Nabi. Berarti katanya wali itu lebih tinggi. Maka kita katakan pertama klaim antum bahwa Khidir itu adalah nabi salah. Wali salah. Justru Khidir itu termasuk nabi. Kenapa? Karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Kahfi itu bahwa Khidir diberikan wahyu oleh Allah. Ya. Yang kedua, kenapa Khidir tidak wajib mengikuti Nabi Musa? Karena kata Rasulullah, wa kanal anbiya yub'atsuna ila qaumihim khassatan. Para nabi dahulu itu hanya diutus untuk kaumnya saja. Sedangkan Khidir bukan kaumnya Nabi Musa. Makanya dalam Sahih Bukhari disebutkan Khidir berkata kepada Nabi Musa, "Hai Musa, sesungguhnya Allah telah mengajarkan ilmu yang aku tidak tahu. Dan Allah mengajarkan kepadaku ilmu yang kamu tidak tahu." Masing-masing diberikan oleh apa? Ilmu yang berbeda. Nah ini akal Islam azakumullah. Maka kita wajib yakin bahwa para nabi lebih utama daripada manusia biasa, daripada para wali. Iya. Maka siapa yang mengatakan bahwa wali atau siapapun yang ada yang lebih tinggi dari nabi dan rasul, maka ia telah kafir. Dan antum lihat Pak, dalam agama Syiah, ya, anjuran untuk menikah itu luar biasa. Menikah mut'ah. Sampai-sampai disebutkan orang yang nikah mut'ah sampai berapa kali gitu sederajat dengan para nabi. Iya Pak. Ya, anjuran buat nikah mut'ah itu luar biasa di kalangan mereka. Na'udzubillah nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi kalau antum sudah nikah mut'ah 100 kali, lebih hebat daripada nabi dan rasul tuh Pak. Iya, lebih hebat adabnya maksudnya. Iya, sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul tidak akan diazab. Ya. Sedangkan mereka yang nikah mut'ah itu jelas menyelisih ijma'. Ya, para ulama bahwasanya
nikah mut'ah itu sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan Ibnu Abbas tadinya berpendapat boleh nikah mut'ah. Ditegur oleh Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Innaka mru'un ta'i, kamu itu sudah tersesat jalan. Sesungguhnya Rasulullah sudah mengharamkan mut'ah sampai hari kiamat. Sesungguhnya Rasulullah hanya menghalalkan mut'ah itu sedikit dari siang saja. Ya, di waktu itu dibutuhkan di Fatu Makkah waktu itu. Setelah itu Rasulullah mengharamkan mut'ah sampai hari kiamat. Tapi di zaman sekarang mut'ah itu dibela habis-habisan. Ikhwatul iman, azakumullah. Jadi ini ya para nabi dan rasul. Kita lanjutkan. Wa masahha fihi dalilu bi'ainihi minhum. Wa masahha fihi dalilu bi'ainihi minhum. Wa masahha fihi dalilu bi'aini minhum. Wajabal imanu bihi muayyanan. Wajaba al-imanu bihi muayyanan. Wa yajibu al-imanu bisairihim ijmalan. Wa yajibul imanu bisairihim ijmalan. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdaluhum wa akhiruhum. Afdaluhum wa akhiruhum. Wa anna Allaha arsalahu lin-nasi jami'a. Wa anna Allaha arsalahu lin-nasi jami'a. Wa masaha, dan apa-apa yang telah sahih padanya dalil, fihi dalil, bi'ainihi, tentang individu para nabi itu, minhum, diantara mereka, wajabal imanu bihi muayyanan, wajib diimani dengan beriman kepadanya secara tertentu. Artinya kalau Al-Quran dan hadis menyebutkan tentang nabi tertentu dengan nama tertentu sudah disebutkan, wajib diimani. Wa yajibul imanu bisairihim ijmalan, dan wajib mengimani seluruh para nabi dan rasul secara global. Kalau memang kita tidak tahu namanya, wajib iman saja bahwa para nabi itu jumlahnya berapa? 124.000. Kalau rasul itu berapa? 315. Selesai, imani saja. Yang mana kita nggak tahu. Bahkan ada yang mengklaim katanya Siddhartha Gautama itu nabi. Ya, mana dalilnya? Iya. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdaluhum wa akhiruhum, yang paling utama di antara nabi dan rasul dan yang paling terakhir. Dan bahwasanya Allah telah mengutus Rasulullah kepada seluruh manusia. Allah telah mengutus Rasulullah kemana? Kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Ya akhi, wajib diimani akhi, bahwa Nabi Muhammad itu Rasul yang paling mulia. Ya. Di antara Nabi dan Rasul yang paling utama itu 5 Nabi dan Rasul. Siapa dia? Yang disebut dengan ulul azmi. Siapa mereka? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Mereka kenapa disebut ulul azmi? Karena kesabaran mereka yang luar biasa. Ya. Nah, di antara yang 5 orang ini yang paling utama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ijma' kaum muslimin. Rasulullah yang paling utama. Wajib diimani ya akhi. Ya. Di mana Rasulullah diberikan oleh Allah keistimewaan banyak dibandingkan dengan para nabi dan rasul. Ya. Di antaranya apa? Rasulullah bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna qablahu nabiyyun qabli." Aku diberikan oleh Allah 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada nabi sebelumku. Di antaranya apa? Uhillat liyal ghanaim. Ghanimah dihalalkan kepadaku, sementara untuk nabi sebelumku haram hukumnya. Di zaman dahulu tuh ya, kalau dapat ghanimah dikumpulin ghanimahnya, tiba-tiba Allah kirim api, habis dimakan. Adapun di zaman Rasulullah ghanimah dibagi-bagi halal. Wa ju'ilat liyal masajidu, ya masjidan wa tahuran, Allah jadikan bumi ini sebagai masjid. Di mana saja kalian mendapatkan sholat, silahkan kalian sholat dimanapun. Sementara dahulu sebelum Rasulullah, yang namanya sholat itu hanya wajib di mana? Di vihara, di tempat ibadah, nggak boleh tempat yang lain.
Sedangkan kita di zaman Rasulullah setelah diutus, kita sholat dimanapun terserah. Antum lagi di padang pasir, sholat di padang pasir. Antum lagi di jalan, jangan sholat di jalan ketabrak nanti Pak ya. Iya. Sholat di pinggir jalan misalnya, di rumput, di mana. Ya. Nah ini ya akal Islam azakumullah. Apalagi wa kana al-anbiya yub'atsuna ila qaumim khassatan. Dahulu para nabi diutus untuk kaumnya saja. Wa bu'itsu ila nasi kafatan. Sedangkan aku diutus oleh Allah apa? Kepada seluruh manusia. Keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi keistimewaan Rasulullah? Keistimewaan Rasulullah SAW, kitab suci Al-Quran menjadi mukjizat yang khalidah, yang kekal sampai hari kiamat. Apalagi keistimewaan Rasulullah? Rasulullah memiliki mukjizat seluruh nabi. Seluruh mukjizat nabi yang Allah berikan kepada Rasulullah. Di antaranya Rasulullah paham bahasa binatang. Nabi Sulaiman paham bahasa binatang. Rasulullah paham. Ya. Rasulullah SAW ya bisa membelah bulan, memancarkan air dari jari jemarinya. Banyak sekali. Sampai kata Imam Suyuti, mukjizatnya Rasulullah itu yang paling banyak di antara para nabi dan rasul. Sampai 1000 mukjizat. Allahu a'lam. Ikhwata Islam. Di antara keistimewaan Rasulullah apa? Rasulullah akan diberikan syafaatul kubra nanti pada hari kiamat. Ya syafaat yang paling besar. Di saat kaum mukminin datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, aku tidak bisa. Datang kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim pun juga tidak bisa. Datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa juga nggak bisa. Akhirnya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, analaha, aku yang akan melakukannya. Ya. Dan inilah yang disebut dengan maqam mahmuda. Ikhwatul Islam, azakumullah. Maka Rasulullah diberikan oleh Allah banyak keistimewaan. Dan alhamdulillah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Ada yang bertanya silakan. Tadi disebutkan malaikat penjaga manusia itu ada 4 ya Ustadz ya. Apakah itu berlaku juga untuk orang kafir, untuk malaikat yang penjaganya depan belakang itu Ustadz? Gimana Pak? Disebutkan malaikat yang menjaga manusia itu ada 4. Iya, semuanya manusia. Termasuk orang kafir menjaga. Semua manusia, tanpa terkecuali. Iya. Karena penjagaan mereka kan yang depan belakang itu untuk menjaga dari penyakit, dari bahaya. Kalau dari kanan kiri itu untuk mencatat dan mengawasi semua amalan dia. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi Ana dengar ada hadis yang menunjukkan malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah jika ada patung dan gambar yang bernyawa. Apakah foto atau foto keluarga termasuk salah satunya? Ikhtilaf para ulama tentang foto. Namun yang lebih hati-hati kita tinggalkan karena itu masih dalam makhluk bernyawa. Boleh tidak menerima sumbangan dari non-muslim dan non-muslim tersebut bekerja di dunia sekitar musik. Kalau memang jelas itu pekerjaannya haram, nggak usah kita terima. Iya. Yang muslim saja kalau pekerjaannya haram, riba, nggak boleh kita terima. Apalagi yang non-muslim. Apa hukumnya mempelajari Injil hanya karena ingin tahu saja? Nggak boleh, kata para ulama. Kalau hanya ingin tahu saja nggak boleh. Kenapa? Karena kita khawatir kalau Allah ternyata jadikan kita condong ke sana. Makanya Allah mengatakan, awalam yakfihim anna anzalna alaihim. Apa tidak cukup kepada mereka bahwa kami sudah menurunkan kitab suci Al-Quran ini? Nggak cukup. Sekarang antum hanya ingin tahu. Kenapa antum nggak pernah pengen tahu untuk mempelajari Al-Quran dari awal sampai akhir? Sudah berapa ayat antum baca? Iya. Baru berapa surat antum baca? Sudah pengen tahu yang namanya Injil? Pelajari dulu Al-Quran.
Pelajari dulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja belum habis-habis kita pelajari. Mau pelajari kitab suci yang sudah dirubah-rubah. Untuk apa? Ya. Apa hukumnya mencari tahu tentang ilmu tasawuf? Buat apa? Kalau tujuannya adalah untuk menghindari, bagus. Tapi masalahnya antum sudah paham belum tentang ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara mendetail? Pahami dulu. Kalau antum sudah kuasai kebaikan, baru antum bisa mempelajari keburukan. Sebab kalau antum mempelajari keburukan dalam keadaan antum tidak tahu kebaikan, khawatirnya antum akan menganggap baik keburukan. Karena terkena syubhat. Bolehkah mensolati jenazah 2 kali? Boleh. Bukankah Rasulullah mensolati Hamzah itu sampai berapa kali? Ya. Atas persetujuan putra-putrinya rumah warisan tidak dibagi tetapi jadikan rumah pusaka. Apa dibenarkan? Kalau yang dimaksud dengan rumah pusaka ini tidak ada yang memiliki, nggak benar. Tapi kalau yang dimaksud dengan rumah pusaka artinya milik bersama. Ya. Nah, ini disebut dalam ilmu fikih syuf'ah. Syuf'ah itu jadi barang milik bersama. Boleh, nggak masalah. Iya. Salat witir 1 rakaat atau 3 rakaat sekaligus duduk tahiyat akhirnya, iftirash atau tawarruk. Iya. Ana lebih condong kepada pendapat iftirash. Kenapa? Karena dia hanya memiliki 1 tahiyat, sehingga lebih serupa dengan 2 rakaat. Sebelum nikah namanya Aisyah, setelah nikah karena suami mamanya Badri menjadi Nyonya Badri. Nah loh, atau Ibu Badri boleh enggak? Enggak boleh, Pak. Karena Rasulullah SAW melarang menisbatkan diri kepada selain ayah kita. Ya, bahkan Rasulullah melaknat orang yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya. Nyonya Badri, emangnya Pak Badri yang melahirkan kamu, bapak kamu apa? Maksudnya saya miliknya Pak Badri. Enggak. Iya, enggak pernah ada dulu Aisyah disebut dengan Nyonya Muhammad. Istri-istri Nabi enggak dipanggil Nyonya Muhammad kok. Iya, sallallahu alaihi wasallam enggak ada, Pak. Atau istrinya Abu Bakar dipanggil Nyonya Abu Bakar. Semua ini tidak boleh. Ya, kalau Nyonya Menir enggak apa-apa kali ya. Boleh tidak menerima sumbangan dari udah. Masih ada yang bertanya enggak? Silahkan. Saya mau nanya, jika Nabi Musa dan Nabi Khidir berada di dalam zaman yang sama, dan Nabi Musa adalah Rasul dan Nabi Khidir adalah Nabi, maka Nabi Khidir itu melanjutkan risalahnya siapa? Nabi Khidir melanjutkan risalah siapa enggak tahu, saya juga. Karena Nabi Khidir itu diberikan oleh Allah keistimewaan ilmu-ilmu gaib. Iya, makanya Nabi Musa kan gak sabaran. Kok kamu membolongi kapal orang miskin sih? Gak tahu Nabi Musa. Kok kamu membunuh anak kecil sih? Gak tahu Nabi Musa. Makanya Nabi Khidir itu diberikan oleh Allah kelebihan, diberitahu oleh Allah takdir yang akan datang. Ini keistimewaannya Nabi Khidir. Kalau dikatakan terus Nabi Khidir ngikutin risalah siapa? Enggak tahu. Karena Khidir itu tidak menyampaikan tidak pernah disebutkan bahwa Khidir itu menyampaikan wahyu. Karena wahyunya Nabi Khidir beda. Nabi Khidir itu memberitahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan itu tidak diizinkan oleh Allah untuk memberitahu kepada siapapun. Kecuali hanya kepada Nabi Musa alaihissalam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanya Ustadz yang satu masalah Zulkarnain itu nabi apa bukan gitu? Zulkarnain itu bukan nabi, bukan rasul. Dia seorang raja. Terus Yang diberikan oleh Allah kerajaan yang luar biasa, menguasai dunia dia. Tapi dia seorang raja yang saleh. terus dia kan yang mengurung Ya'juj sama Ma'juj ya Ustadz ya? Betul? Nah itu Ya'juj Ma'juj itu bentuknya itu maksudnya
Ya'juj dan Ma'juj itu dua kabilah. Ya'juj satu kabilah, Ma'juj dan satu kabilah. Ya bentuknya beda, ada perbedaan dan saya lupa riwayat, tapi mereka manusia dan mereka tidak paham bahasa dan mereka hanya keinginan mereka hanya untuk menghancurkan aja udah. Jadi sampai sekarang masih hidup itu Ustaz ya? Masih, bahkan nanti akan keluar di akhir zaman, di zaman Nabi Isa. Jadi bukan orang Jepang atau orang Chinese gitu ya? Kasihan amat. Sebutnya Ya'juj. Memang sifatnya sih disebutkan oleh Rasulullah bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu matanya sipit, hidungnya pesek gitu. Ya, kemudian wajahnya kayak perisai. Ya begitu. Kalau orang Jepang kan mancung-mancung, Pak. Yang pesek-pesek orang Indonesia, jangan-jangan orang Indonesia nih Ya'juj Pak. Ada aja. Menduga-duga. Baik ya akhi, kalau tidak ada yang bertanya lagi kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.